Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapak sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan kali ini kita bertemu kembali di Dapur Sehat Roja dan kita akan membahas tentang perihal darah. Adam atau darah ini memiliki beberapa gangguan. Yang pertama adalah hajjah, darah panas atau darah bergejolak. Kemudian yang kedua adalah darah tabayyuh, darah yang tabayyuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan darah. Ya. Ada beberapa berarti permasalahan kendala darah. Ketika darah tersebut hajjah atau bergejolak, maka yang paling penting penanganan pertama adalah dikeluarkan. Darahnya dikeluarkan. Entah itu melalui jari-jari, 10 jari-jari kemudian dikeluarkan masing-masing satu tetes, atau telinga kemudian dilipat kemudian dikeluarkan masing-masing satu tetes. Ini efektif digunakan untuk menurunkan darah ketika hajjah. Ya. Dan darah tinggi itu masuk kategori darah hajjah. Darah tinggi itu masuk kategori darah hajjah. Artinya darah yang bergejolak. Ya. Dan Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Adam idah hajjah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Itu maksudnya. Jadi kita mengeluarkan. Atau ada kalanya kalau memang ada waktu, maka kita bisa mengeluarkan dengan cara hijamah, yakni menyayat, kemudian dikop, kemudian dikeluarkan darahnya. Atau bahasa gayuknya pedalaman bekam namanya. Jadi ini tips yang pertama. Jadi ketika darah hajjah bergejolak, itu yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan darah tersebut. Ya, dan sebenarnya darah ini berasal dari saripati makanan dan minuman. Terjadi kesimpang siuran orang memahami karakteristik darah tersebut. Ada yang mengatakan darah sifatnya panas, ada yang mengatakan darah bersifat dingin. Masing-masing memiliki dasar. Ada pun yang mengatakan darah bersifat dingin, ini mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana disebutkan dalam Tufadul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ada pun yang menyebutkan bahwasanya darah bersifat panas, itu pendapat ini diambil dari pendapatnya Imam As-Suyuti. Ada beberapa kitab beliau, diantaranya Kitabur Rahmah fi Wal Hikmah, ada Manhaj As-Sawi. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya darah ini memiliki sifat panas. Sebenarnya kelihatannya memang terjadi silang sengketa, tapi sebenarnya mereka memiliki pemahaman yang sama sebenarnya. Yang dimaksud darah bersifat dingin menurut Al-Imam Ibnu Qayyim adalah darah dari materi aslinya, madah hakikoh, hakikat madahnya, hakikat materinya. Ini cairan darah itu bersifat dingin. Cairan darah tersebut itu bersifat dingin. Makanya orang-orang klasik Tionghoa juga menyebutkan darah itu dingin dan wanita itu dominan darah. Ya. Sementara pria panas dominan energi vital. Ketika darah kemudian disebutkan bahwasanya sifat aslinya darah itu sejuk atau dingin, maka pantas ketika Imam Al-Qayyim mengatakan istifraq maudul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Salah satu yang pertama pengosongan materi yang rusak adalah Adam idah hajjah, darah manakala dia bergejolak. Artinya ketika darah panas bergejolak, ini darah keluar dari sifat aslinya. Karena darah keluar dari sifat aslinya, maka dia diturunkan. Adapun pendapat Imam Suyuti yang menyebutkan darah bersifat panas dikarenakan tidak ada darah yang beredar di seluruh tubuh kecuali dia didorong atau dimotori oleh energi vital. Sementara energi vital bersifat panas. Energi vital itu ibarat ruhnya darah. Ibarat tubuh dengan ruh, maka ibarat darah itu tubuhnya, maka energi vital itu ruhnya. Atau dia itu motor, penggerak. Yang mana darah itu tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital. Maka dengan demikian wajar ketika ada darah bergerak, itu berarti memiliki sifat hangat. Karena sesuatu yang bergerak itu pasti memiliki sifat hangat, meskipun itu darah. Tapi kalau kita bicara tentang madahnya darah, materinya darah, maka tetap dia dikembalikan kepada sifat aslinya, maka sifatnya dingin.
Dan manakala dia bergejolak, maka dia harus dikembalikan ke sifat aslinya, ini ketika dia haja. Dan salah satu penyakit darah haja dalam kedokteran konvensional disebut dengan hipertensi atau darah tinggi, ini masuk kategori darah haja. Tips yang pertama selain mengeluarkan darah, ada beberapa makanan dan minuman yang digunakan untuk mengembalikan darah ke hakikatnya, ke tabiat darah itu sendiri. Ya, ini sejuk. Ya. Saya menggunakan bahan anggur merah tetapi bersama dengan bijinya, karena bijinya juga menguatkan jantung. Ya, kita gunakan untuk menurunkan darah yang haja, termasuk itu darah tinggi atau penyebabnya pecahnya pembuluh darah atau mencegah terjadinya pecahnya pembuluh darah, maka bisa menggunakan anggur merah. Satu. Kemudian bahan yang kedua adalah seledri. Kita cukup menggunakan seledri dan anggur. Bagi orang yang menghendaki agar lebih nikmat, maka bisa ditambah ketika memblender dengan air jeruk. Ya, tapi saya di sini menggunakan air putih. Ya, bisa air putih ini bisa diganti air jeruk. Kemudian ditambah dengan madu agar mendapatkan nikmat. Ya, kita blender, kita mulai. Kita masukkan bahannya, yaitu anggur, ya, kemudian seledri. Sebenarnya resep seledri ini itu tidak cuma buat darah tinggi sebenarnya, tapi pada wanita seledri ini dikenal meningkatkan kesuburan pada wanita. Manakala dia dicampur dengan toge, kemudian dengan apel, ya, maka dia biasanya digunakan untuk meningkatkan kesuburan kaum wanita. Ya, karena beda, kaum pria itu biasanya lebih cenderung menggunakan stroberi, ya. Ini air secukupnya. Saya gunakan jadi sekitar 200 cc airnya. Kemudian baru kita blender. Blender sampai halus. Biarkan blender sampai halus. Nah, bagi yang suka maka boleh ditambah dengan madu. Jus anggur seledri ini digunakan untuk menurunkan darah yang haja atau mengembalikan darah ke tabiat aslinya, dari yang haja yang bergejolak kemudian kembali sejuk seperti semula. Dan ini masuk kategori, termasuk dalam hal ini adalah darah tinggi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tips kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.